Tika adalah sosok yang nyaris tak pernah absen dari daftar solusi di kantor tempatnya bekerja. Bekerja di sebuah perusahaan digital agency yang ritmenya cepat dan dinamis, Tika secara resmi menjabat sebagai staf divisi pemasaran digital. Tapi, pada prakteknya, namanya sering muncul di ruang kerja siapapun yang sedang butuh bantuan cepat. Mulai dari mendesain presentasi dadakan, membuat laporan, menyusun caption media sosial, bahkan menjadi I.O. tidak resmi untuk acara ulang tahun kantor, semua bisa mendarat di meja kerjanya. Rekan-rekan menjulukinya karyawan darurat. Julukan yang terdengar bersahabat, namun diam-diam menekan. Setiap pagi, Tika berangkat dari rumahnya naik kereta api yang sesak sejak subuh. Hanya demi tiba di kantor tepat waktu. Di dalam tasnya, laptop, charger, planner penuh sticky notes warna-warni, tumbler berisi kopi hitam, dan setumpuk ekspektasi yang tak tertulis. Ia tahu, hari itu mungkin akan melelahkan. Tapi siapa tahu, barangkali hari ini sedikit lebih ringan, meski harapan itu, seperti biasanya, nyaris tak pernah menjadi kenyataan. Perusahaan tempat Tika bekerja sedang berada di fase pertumbuhan agresif. Semua harus serba cepat, efisien, dan idealnya tanpa kesalahan. Tika tahu betul tekanan itu. Ia sudah terbiasa menghadapi bos yang menghubungi lewat WhatsApp tengah malam, klien yang mengubah brief di detik terakhir, atau rekan kerja yang tiba-tiba meminta tolong menginput ribuan data karena deadline-nya sore ini. Puncaknya terjadi menjelang akhir tahun, saat proyek pemasaran digital besar-besaran harus diluncurkan. Dalam seminggu, Tika menangani 3 proyek promosi digital yang berbeda, menyusun laporan bulanan, dan membantu membuat desain untuk rekrutmen baru. Ia bahkan sempat mengantar kue ulang tahun untuk CEO saat sopir kantor mendadak izin sakit. Tika bisa kok, kalimat itu terlalu sering ia dengar, dan terlalu sering juga ia jawab dengan senyuman, meski batinnya menjerit, ia mulai melupakan dirinya sendiri. Sarapan diganti kopi, makan siang sering terlewat karena rapat, dan makan malam kalau sempat. Tubuhnya dipaksa bekerja di luar kapasitas. Dalam seminggu, tidur berkualitas hanya ia dapat 2 malam. Sisanya, ia begadang menatap layar dengan mata perih dan kepala berat, sampai akhirnya tubuhnya menyerah. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan revisi laporan dan menjadwalkan email blast pukul 2 dini hari, Tika terbangun dengan rasa mual hebat. Kepalanya berputar, tubuhnya dingin seperti es, dan dalam sekejap ia muntah tanpa henti. Sang adik yang tinggal bersamanya segera membawanya ke rumah sakit. Di ruang IGD, seorang dokter muda memeriksanya dengan ekspresi prihatin. Diagnosisnya gamblang, ma akut, kelelahan ekstrim, dan kadar kafein dalam darah yang melebihi batas wajar. Bukan cuma sakit fisik, tapi sinyal keras dari tubuhnya yang selama ini ia abaikan. Tika tidak menangis, tapi dalam diamnya, ia merasa tertampar. Hari-hari setelah itu menjadi titik refleksi. Selama masa istirahat, ia mulai memikirkan ulang semua hal yang selama ini ia lakukan. Mengapa ia begitu sulit berkata tidak? Mengapa ia merasa bersalah saat tidak bisa membantu? Dan sejak kapan hidupnya hanya diisi oleh kerja, dukungan dari orang terdekat perlahan membuatnya sadar. Bukan berarti harus jadi karyawan egois, tapi jadi karyawan yang manusiawi. Yang tahu batas tubuh, yang tahu kapan harus berhenti, dan yang percaya bahwa produktivitas tidak sama dengan pengorbanan. Ia mulai belajar memilah mana pekerjaan yang benar-benar prioritas. Ia menyusun ulang to-do list, kali ini dengan menyisipkan makan tepat waktu, istirahat 15 menit, dan tidur minimal 6 jam sebagai bagian dari rutinitas wajib. Kini, Tika bukan hanya bisa berkata ya untuk hal penting, tapi juga bisa berkata tidak untuk hal yang bisa didelegasikan. Ia menata ulang ruang kerjanya, mengganti alarm ponselnya dari deadline menjadi break time. Suatu malam, saat bos mengirim pesan lewat WhatsApp pukul 11 bertuliskan, "Tika,
Bisa tolong revisi desain ini malam ini? Ia membaca, menarik napas dalam, lalu menjawab dengan tenang, maaf Pak. Sudah di luar jam kerja. Akan saya bantu besok pagi. Terima kasih. Respons itu mungkin terdengar kecil. Tapi bagi Tika, itu adalah revolusi, perubahan pun terlihat jelas. Rekan-rekannya mulai terbiasa tidak lagi mengandalkan Tika untuk semua hal. Mereka mulai belajar menyelesaikan sendiri atau membagi tugas lebih adil. Suasana kantor pelan-pelan membaik. Budaya kerja yang dulu terlalu menuntut, kini mulai dihiasi dengan empati, berkat keberanian satu orang untuk mengambil langkah mundur dan berkata, cukup, Tika tetaplah Tika yang profesional dan bisa diandalkan. Tapi sekarang ia juga perempuan yang tahu cara menjaga dirinya sendiri. Tubuhnya mulai pulih, matanya tak lagi sembab, dan tawanya kini tidak hanya pelipur lelah, tapi cerminan dari hidup yang lebih seimbang.